Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Wah, sehat semua ya? Ya, Bu. Sudah sarapan belum di rumah? Ada yang sudah, ada yang belum kayaknya. Yang belum nanti makan bakpaunya ya setelah ini. Siap, Bu. Ya, kita kembali melanjutkan pertemuan kita ya. Jika kemarin kita sudah membahas tentang struktur maupun mekanisme replikasi virus, nah untuk hari ini kita akan melanjutkan ke peranan virus ya. Namun sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu mau doa hari ini dipimpin oleh Kadek. Silakan Kadek. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa untuk bagaimana pekerjaan yang doa selesai. Ya, terima kasih Kadek. Ibu akan absen dulu ya. Kita masih izin, kita saja berarti ya. Ya, Bu. Hari Senin kemarin ya kita mempelajari struktur dan apa tadi Ibu sampaikan struktur virus dan proses reproduksi dari virus ya ataupun replikasinya. Dokumentasi foto-foto dari awal mula kasus ini ada sampai tahun ini ya. Sambungkan. Bagaimana perjalanan dari kasus ini hingga kita berada di posisi yang terbaik ya saat ini ya, karena kita sudah berada di akhir melawan dari virus COVID-19 walaupun sebenarnya virus ini masih bermutasi dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya anak-anak ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian nanti mampu menyajikan, mengalihkan peranan virus dalam kehidupan manusia ya, kemudian menyajikan informasi mengenai bahaya virus SARS-CoV-2 dan upaya penanggulangannya dalam kehidupan manusia ya, sehingga nantinya kalian akan semakin kagum ya dan sadar akan kebesaran dan hikmat Tuhan yang menciptakan virus dengan menunjukkan sikap disiplin, kemudian juga bertanggung jawab ya, peduli, santun, responsif dan proaktif dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya, itu ya yang diharapkan dan kita belajar materi hari ini. Dan kalau begitu silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing sama seperti kelompok minggu lalu ya, pertemuan kemarin. Semuanya sudah mendapatkan KPD-nya ya. Baik. Nah, sekarang kalian sambil perhatikan di depan. Nah, ini
sini ada data dan grafik ya mengenai kasus peta sebaran COVID-19 ya. Ini diambil dari web nah dari ini sumber datanya ya. Baik, kita perhatikan sama-sama di situ sudah ada angka-angka yang data yang menyebutkan bahwa sebanyak 2.726.803 terkonfirmasi. Jadi kurang lebih ada berapa kasus itu? 480.159 kasus aktif. Di bawahnya. 22.622.932. Itu total spesimen yang 56. Ya. Oh ya, 56 lebih kasus. 56 kurang lebih 56.757 kasus. Itu jumlah semua kasusnya, baik yang aktif, sembuh maupun meninggal ya. Kemudian dibagi ada berapa kasus yang aktif? Ada ya. Lalu yang sembuh ada berapa? 2.176.919. Kemudian data yang ketiga, data di tahun 2021 ya, dari bulan Mei sampai Juli. Ya. Iya, Bu. Mei, Juli, November. Juli, September, November, Januari, 2021. Maret. Nah, di situ terlihat bahwa ya semakin jadi dari bulan Mei sampai ke dari Mei 2020 ya. Mei 2020 sampai Juli 2021. Nah, Januari, Bu. grafiknya dan tertinggi di bulan Juli. Ada berapa kasus? 40. Ya, 40.000. Memang di tahun-tahun antara 2020 dan 2021 yang betul-betul sangat tinggi ya kasusnya. Kedua, bagaimana virus corona dapat menginfeksi manusia ya. Kalian bisa mencari sumber literaturnya dari internet ya, menambah sumber ataupun bukti dari hasil jawaban ini ya dari penyelidikan ini. Sedikit, Bu. Kemudian yang ketiga, nah buatlah poster ya, buatlah poster ini buat secara manual saja dengan tema bahaya virus corona dan upaya penanggulangannya dalam kehidupan manusia. Pertanyaan yang pertama, diskusikan dan lakukan kajian literatur dari buku paket, modul ajar, dan referensi lainnya. Berdasarkan infografis di atas, hal-hal apa saja yang dapat kalian selidiki? Ya, saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan nomor 1. Berdasarkan data infografis pada bulan Juli tahun 2021 bahwa terjadi peningkatan kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 40.000 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlah pasien yang sembuh juga mengalami peningkatan pada bulan Juli tahun 2021. Jumlah pasien terkonfirmasi positif lebih banyak daripada yang sembuh. Jumlah pasien yang meninggal mengalami penurunan. Jumlah penduduk yang telah vaksinasi kedua hanya setengah dari jumlah penduduk yang telah vaksinasi pertama. Bagaimana virus corona dapat menginfeksi manusia? Virus menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut orang akibat batuk atau bersin.
yang kemudian masuk ke tubuh orang yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, dan mata. Virus kemudian masuk ke jalur pernapasan dan mumus di bagian belakang tenggorokan, menempel pada sebuah reseptor di dalam sel dan mulai berkembang di sana. Virus ini mempunyai protein dengan ujung tajam yang membuat virus bisa menempel ke membran sel. Dan dari situ, materi genetis virus masuk ke sel tubuh manusia. Materi genetis tersebut kemudian membajak metabolisme sel dan membuat sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya. Kenalkan, nama saya Dani. Saya dari kedua dan ingin bertanya. Pada iklan sabun, kesehatan kita sering mendengar kalimat membunuh 99,99% kuman. Menurut kelompok 1, apakah kalimat tersebut benar adanya sesuai fakta atau hanya sebagai strategi marketing? Baik, saya pertanyaan dari Dani. Pada dasarnya, kuman tidak bisa dibasmi hingga 100% dengan hanya menggunakan sabun, bahkan dengan cairan disinfektan sekalipun. Jadi, jargon membunuh kuman 99,99% hanyalah iklan agar sabun tersebut laris dibeli oleh masyarakat. Demikian, semoga jawaban saya membantu dan Teman-teman, ini adalah gambaran dari poster yang telah kami buat. Tema poster kami pada hari ini adalah tentang penyebaran virus corona paling fatal. Saya akan menjelaskan yang pertama-tama bahaya penyebaran virus corona ini. Yang pertama adalah droplets atau melalui tetesan air liur. Menyelidiki dari data maupun grafik tadi ya, kemudian juga sudah bagus juga jawabannya mengenai pertanyaan nomor 2 tadi ya, mengapa virus corona dapat menginfeksi manusia. Lalu juga posternya ya juga sudah sesuai tema dan juga ada dituliskan bagaimana upayanya ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Ibu beri penguatan konsep. Pencegahan terhadap infeksi virus dapat dilakukan dengan cara pemberian vaksin ya. Sedangkan pengobatannya dengan cara pemberian interferon dan kemoterapi antivirus. Nah, baik, sebelum kita merefleksikan pembelajaran, mari kita membuat kesimpulan dulu ya. Ibu mau Andis sampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya, yang pertama, peranan virus dalam kehidupan. Yang pertama, virus memiliki selubung yang tersusun dari subunit protein. Protein selubung dari virus ini bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein agar terbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Yang kedua, bisa digunakan untuk terapi gen melalui rekayasa genetika. Yang ketiga, pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. Yang keempat, sebagai biopestisida, yaitu pestisida biologis di bidang pertanian yang tidak mencemari lingkungan. Yang kelima, produksi interferon, yaitu senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam inang. Yang keenam, pembuatan hormon insulin dengan cara mencangkokkan virus ke dalam gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri agar dihasilkan insulin dalam jumlah besar. Ya, baik, terima kasih. Itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih Andis. Kemudian kita refleksikan, nah bagaimana perasaan kalian setelah kita mempelajari materi ini? Apakah ada yang masih kebingungan atau merasa sedih karena tidak paham dan tidak suka, atau biasa saja senang ya? Oke, kalau masih ada yang bingung nanti kita diskusi lagi setelah ini ya, diskusi di luar kelas. Baik, terima kasih. Mari kita bersiap untuk berdoa ya, berdoa mengakhiri pembelajaran. Kita bersiap dulu, bersiap diri di posisi duduknya tegak.
bangkunya aja. Duduknya tegak. Oke. Dan Ibu silakan memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya. Jadi, baik terima kasih juga anak-anak semuanya. Hari ini pembelajaran kita telah selesai di bab materi virus. Nah, dilanjutkan nanti minggu depan kita sudah pas ya. Jadi persiapkan diri kalian dengan baik, belajar dengan giat ya. Dan jangan takut untuk bertanya dengan gurunya ya jika ada materi yang masih belum dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.